Warga pribumi asli yang menjadi jongosnya orang-orang Yaman adalah para pengkhianat bangsa yang harus minggat dari bumi Nusantara. Mereka ini orang-orang pribumi yang mati-matian membela para habaib Alwi dari Yaman. Mereka adalah para pengkhianat bangsa. Mengapa? Karena mereka sudah lupa tentang janji Sumpah Pemuda. Mereka menginginkan Indonesia ini adalah budaknya Yaman. Indonesia harus dikendalikan oleh para habaib Alwi Yaman. Indonesia tidak boleh merdeka secara intelektual maupun secara spiritual. Indonesia harus menjadi jongosnya orang-orang Yaman. Sumpah Pemuda. Saat ini adalah bulan Oktober. Kita harus menyemangati lagi para pemuda di Nusantara agar ingat terhadap Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pertama isi Sumpah Pemuda adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Bukan tumpah darah yang satu tanah air Yaman, tidak. Bukan tanah air Hadramaut, tidak. Bukan tanah air dari Tarim, tidak. Kita adalah bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Sedangkan para habaib Alwi dari Yaman itu adalah pendatang di Indonesia. Seharusnya mereka menghormati dan memuliakan orang-orang asli pribumi. Tetapi ini enggak. Mereka kurang ajar, arogan, ingin menjadi di depan. Bahkan saking bodohnya orang-orang pribumi tentang politik strategi, mereka ini menjadi jongosnya orang-orang Yaman dan tega untuk menindas bangsa sendiri. Dasar mental-mental para penjilat, mental-mental para bajingan yang tega menindas bangsa sendiri. Tetapi mereka memuliakan para pendatang. Ingat, 10 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang, atau 50 tahun yang akan datang, jika kita tidak berjuang mulai saat ini, maka bangsa Indonesia, anak-anak cucu kita akan menjadi jongos-jongos dan budak-budak orang-orang Yaman. Orang Indonesia tidak akan memiliki wibawa sama sekali. Seolah-olah orang Indonesia ini adalah orang-orang yang terlahir dari rahim-rahim berzinahan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian isi Sumpah Pemuda yang kedua. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kita ini satu bangsa, bangsa Indonesia. Tetapi aneh, orang-orang yang asli pribumi tega terhadap bangsanya sendiri, tega menginjak-injak, menindas bangsanya sendiri demi mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dari para habaib Yaman. Mereka ini para penjilat. Mereka ingin dimuliakan, ingin mendapatkan kedudukan, atau mungkin mereka ini sudah stres, sudah lupa bahwa mereka ini satu bangsa, itu bangsa Indonesia. Jika seluruh bangsa Indonesia bersatu, maka para habaib dari Yaman akan hormat. Kalau mereka hormat di negeri kita, maka kita akan hormat kepada mereka. Tetapi sebaliknya, jika mereka arogan, kita pun tidak akan diam. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat ramah. Welcome, selalu menerima dari bangsa manapun. Tetapi ingat, jika bangsa Indonesia direndahkan, dilecehkan, diinjak-injak, apalagi dengan penipuan-penipuan dan pembodohan-pembodohan, maka Allah Jalla Jalaluh akan membangkitkan wali-wali di Nusantara untuk menentang mereka para bajingan. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, sadar, merekalah yang mengadu domba kita sesama bangsa. Merekalah para pendatang yang mengadu domba kita, bukan justru kita yang dituduh mengadu domba. Coba renungkan dengan kejernihan hati. Jika mereka para pendatang ini santun, berdakwah Islamiyah di Indonesia dengan kesejukan, maka orang Indonesia pasti akan segan dan hormat kepada mereka.
Tetapi kalau mereka arogan mengawali arogansi dakwah Islamiyah di Indonesia, maka para wali-wali Allah asli Nusantara tidak akan diam saja. Para wali-wali Allah yang ada di Nusantara akan bangkit melawan mereka. Dan anehnya, para jongos-jongos Yaman ini justru menuduh bahwa kelompoknya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah sebagai pengadu domba. Waras dong, waras. Waras, kita ini asli pribumi. Lalu mau diadu domba dengan siapa? Yang waras, justru mereka pendatang itulah yang mengadu domba kita sebagai sesama warga pribumi. Ini tidak waras. Seolah-olah banyak yang terhipnotis oleh cerita-cerita khurafat mereka, sehingga hilang kesadaran dan hilang kewarasan. Bahkan meneliti nasab yang ilmiah pun dihalang-halangi, dicegah, bahkan dihina, diejek dan direndahkan oleh bangsa sendiri. Luar biasa. Kemudian ingat isi Sumpah Pemuda yang ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Kalau seandainya misalnya ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa, ada bahasa Arab, ada bahasa Perancis, itu adalah masing-masing. Tetapi tatkala menjalin persaudaraan sesama bangsa adalah menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sadarlah wahai saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, kita ini adalah sebangsa. Sebangsa sama-sama bangsa Indonesia. Kita ini adalah setanah air. Sama-sama kita minum dari tanah dan air Indonesia. Tetapi mengapa masih ada orang-orang pribumi asli yang tega menghina, merendahkan, melecehkan bangsa sendiri demi mereka menjunjung-junjung orang-orang yang menjadi imigran di Indonesia? Ini bangsa model apa seperti ini? Ini bangsa model apa? Terutama tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi akan tabahur fil ulum, tabahur fil ilmi. Mereka akan menjadi samudra di dalam lautan. Yang namanya samudra itu mampu menampung apa saja, menjadi rahmatan lil alamin. Jika para tokoh-tokoh bangsa dan tokoh-tokoh agama di negeri ini ilmunya dangkal-dangkal, maka mereka akan tega menginjak-injak bangsa sendiri demi mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari para bangsa pendatang di tanah air Indonesia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Demikian, mari kita semangat tegakkan lagi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.